Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajati Haryati dari kelas 12 RPL 2 ingin menjelaskan peristiwa sekitar reformasi, yaitu lengsernya Presiden Soeharto. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, sebab pada Kamis pagi itu Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun, terhitung sejak dia mendapatkan mandat Surat Perintah 11 Maret 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya, Soeharto mengakui bahwa langkah ini diambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pengganti kepemimpinan nasional, menjadi alasan utama mundurnya Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, ujar Soeharto. Dilansir dari buku Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi 2006 yang ditulis Baharudin Yusuf Habibie. Dengan pengunduran diri ini, Soeharto menyatakan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003, ucap Soeharto. Ini salah satu bentuk perjuangan mahasiswa. Gerakan reformasi merupakan penyebab utama yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya. Aksi demonstrasi ini mulai terjadi sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden setelah Golkar memenangkan pemilu 1997. Situasi politik saat itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 di kantor PDI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pemerintah dinilai menjadi penyebab terjadinya peristiwa Sabtu Kelabu karena mencopot Megawati Soekarnoputri dari jabatan Ketua Umum PDI sehingga menimbulkan dualisme partai. Popularitas Megawati yang meroket ketika itu, juga statusnya sebagai anak Presiden Soekarno, memang menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Apalagi Megawati menjadi pemimpin partai menjelang pemilu 1997. Tidak hanya itu, pasca peristiwa 27 Juli 1996, timbul serangkai peristiwa hilangnya aktivitas demokrasi dan mahasiswa yang dianggap pelawan pemerintahan Soeharto. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Soeharto semakin terlihat. Aksi mahasiswa yang semula dilakukan di dalam kampus, kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998, mahasiswa semakin berani mendemonstrasi setelah Soeharto dipilih sebagai presiden untuk periode ke-7 dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Jika awalnya mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, setelah Soeharto terpilih, tuntutan pun berubah menjadi pergantian kepemimpinan nasional. Sayangnya, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam mengatasi aksi mahasiswa mengubah aksi damai menjadi tragedi. Dilansir dari dokumentasi Kompas, aksi mahasiswa di Yogyakarta yang ditangani secara represif oleh aparat keamanan pada 8 Mei 1998 menyebabkan tewasnya Moses Gatotkaca, mahasiswa Universitas Senanta Dharma itu, meninggal akibat pukulan benda tumpul. Tragedi kembali terjadi saat aparat mengatasi demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam milik aparat keamanan. Aksi penembakan peluru karet yang peluru tajam serta pemukulan oleh aparat keamanan juga menyebabkan lebih dari 200 orang terluka. Sehari kemudian, pada 13-15 Mei 1998, terjadi sebuah kerusuhan bernuansa rasial di Jakarta dan sejumlah kota besar. Sehingga saat itu belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 itu.
Akan tetapi, tragedi dan kerusuhan tidak menghentikan mahasiswa untuk terus bergerak. Pada 18 Mei 1998, aksi mahasiswa dalam jumlah akbar berhasil menguasai gedung DPR atau MPR. Saat itulah posisi Soeharto semakin terpojok. Sebab pada hari itu juga pemimpin DPR atau MPR yang diketahui Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun Soeharto berusaha melakukan perlawanan Majid untuk bergabung. Namun sejumlah tokoh yang ditemui Soeharto pada 19 Mei 1998 itu menolak. Menurut Nurkolis, dilansir dari Kompas, ide Komite Reformasi itu sendiri berasal dari Presiden Soeharto. Nurkolis membantah bahwa ada tokoh yang mengusulkan itu saat bertemu Soeharto di kediaman Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Penolakan juga disampaikan sejumlah tokoh yang tidak menghadiri pertemuan. Ketua Umum PP Muhammadiyah PP Amin Rais misalnya, yang mempermasalahkan mengenai ketidakjelasan kapan pemilu itu akan dilakukan. Menurut Amin Rais dan sejumlah tokoh, Komite Reformasi merupakan cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa. Soeharto semakin terpukul setelah 14 menteri di bawah koordinasi Menko Equin Ginanjar Kartasasmita menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau kabinet baru hasil reshuffle. Bahkan dalam pernyataan tertulis yang disusun di Gedung Bappenas pada 20 Mei 1998, 14 menteri itu secara implisit meminta Soeharto untuk mundur. Soeharto sadar posisinya semakin lemah. Kegalauan jenderal yang tersenyum itu mencapai puncaknya pada Rabu malam itu, 20 Mei 1998. Atas sejumlah pertimbangan, dia pun memutuskan untuk mundur esok harinya, 21 Mei 1998. Dan begitulah kisah Soeharto di akhir kekuasaannya. Sekian dari saya, penjelasan tentang peristiwa sekitar reformasi. Terima kasih, saya Fajati Haryati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.